Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Rina Silvia, mahasiswa Prodi Bisnis Digital semester 2 di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar pembuatan website menggunakan HTML dan CSS. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan konsep desain, struktur kode, serta fitur yang telah saya implementasikan. Harapannya melalui presentasi ini kita dapat melihat bagaimana HTML dan CSS dapat digunakan untuk membangun tampilan website yang sederhana namun menarik. Baik, langsung saja kita mulai. Saya sudah membuka aplikasi Visual Code dan saya sudah membuka file website yang sudah saya buat. Buat teman-teman yang ingin membuat website, disarankan untuk mempersiapkan foldernya dari awal, gitu. Agar tidak, kalau saya tidak mempersiapkannya, jadi foldernya itu terlalu banyak, jadi saat membukanya itu terlalu banyak dan tidak simple ya, gitu. Tapi itu tidak masalah sih, gitu. Langsung saja kita pada halaman indeks. Jadi untuk template-nya ini saya download di Template.mo yang dengan nama 545 Finance Business gitu. Untuk title template-nya ini saya ubah menjadi nama Petilo Indonesia Group. Sesuai yang saya inginkan. Lalu untuk title kedua juga saya ubah menjadi Petilo Indonesia Group. Untuk menunya ini sebenarnya pada template-nya itu banyak pilihannya, tapi saya hapus dan saya hanya gunakan 4 menu saja, yaitu menu Home, About Us, Our Business, dan Contact Us, agar lebih simple. Lalu pada tampilan websitenya itu ada slider ya, header slider gitu. Jadi ada slide yang bergeser, itu ada 3. Jadi saya isi dengan ini, slide pertama saya isi dengan Jembrana Konveksi, yaitu konveksi pakaian memproduksi berbagai jenis seragam. Lalu slide kedua saya isi dengan Kofilo Indonesia. Jadi produk kopi green yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu slide ketiga saya isi dengan Dream Store, distro aksesoris dan merchandise dengan kualitas premium. Jadi slide-nya itu bergeser, saya isi dengan itu. Lalu untuk konten lainnya saya isi sesuai dengan keinginan. Saya isi sekilas profil bisnis tapi secara singkat saja. Nah, untuk pengisian gambarnya itu sebelum saya input di HTML ini, saya download foto-fotonya itu di Google, atau foto yang sudah saya punya, itu saya simpan di folder aset, lalu di folder image, lalu saya berikan nama untuk folder fotonya itu huruf kecil semua dan agar memudahkan saya menginput di HTML ini. Jadi nanti untuk bagian image ini jadi dia ada di folder aset /image /nama file foto itu gitu. Agar memudahkan penginputan. Lalu untuk visi misi saya isi juga sesuai dengan keinginan. Lalu ada widget untuk work hour, grade review, project done. Itu sudah ada pada template. Saya hanya mengubah-ubah sedikit saja. Untuk profil founder juga sudah ada, jadi saya tinggal mengubahnya sesuai keinginan. Nah, untuk footernya ini, footer di bagian kiri paling bawah itu ada kontak, jadi ada nomor telepon, ada email, ada alamat juga. Untuk footer yang kedua itu ada saya berikan sosmed link ya. Jadi saya sambungkan ke Instagram gitu. Jadi saya tulis linknya di sini agar nanti diklik itu bisa tersambung di sosmed. Untuk footer ketiga ini ada quick page, jadi istilahnya tombol cepat ya. Untuk footer keempat ini ada kolom seperti bertuliskan your message, jadi meninggalkan pesan, itu nanti bisa tersambung ke email kita.
Untuk copyright saya tulis tahun pembuatan 2025 dengan nama PT Lu Indonesia Group. Lalu di bagian widget ini, di bagian ya tampilan itu ada widget tambahan, saya cari di Google. Jadi untuk WhatsApp agar nanti ketika pengunjung mengklik langsung tersambung ke CS WhatsApp gitu. WhatsApp Customer Service gitu. Jadi kodenya saya cari di Google, lalu untuk gambarnya atau ikonnya saya cari di Google juga, saya input di asset dan bagian image. Itu. Untuk ukurannya juga saya tentukan sendiri. Jadi untuk ukuran itu bottomnya itu 30 px, lalu right-nya 10 px. Jadi itu untuk memposisikan seberapa besar gambar atau logo yang ada di tampilan website. Saya rasa itu saja kalau untuk halaman indeks. Lalu saya lanjut ke bagian about. Untuk bagian about, saya rasa sama saja seperti indeks, hanya mengubah isi template saja, yaitu our company. Jadi saya isi konten tentang our company. Lalu ada profil teamwork. Untuk footernya sama saja, saya tinggal copy paste di indeks. Lalu untuk bagian service sama saja, hanya di bagian service ini terdapat tab-tab, ada 3 tab. Itu saya jadikan sebagai pilihan untuk ketika orang mengklik itu ada profil bisnis dari masing-masing lini bisnis itu. Jadi tab pertama itu saya kasih Jemberana Konveksi, tab kedua Coffee-Lu, tab ketiga Dream Store. Jadi ketika ada orang ngeklik, itu profil bisnisnya bisa terlihat. Untuk image seperti biasa saya simpan di asset /image/ nama file fotonya. Untuk footer masih sama seperti indeks karena saya hanya copy paste. Lalu untuk bagian kontak itu banyak yang saya ubah sebenarnya karena saya mengambilnya di Google. Untuk logo-logo seperti telepon, Facebook, Instagram saya ngambilnya di Google, saya taruh di folder aset. Setelah itu, setelah saya taruh di folder aset, saya input di HTML. Untuk ukuran logonya juga sudah saya tentukan ya, sesuai dengan keinginan. Saya mengambilnya di Google karena saya ingin warnanya logo itu seperti gold ya, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tema website. Untuk setelah penginputan logo atau icon WhatsApp atau Instagram, saya menginput linknya di sini agar ketika orang mengklik langsung tersambung dengan link tersebut gitu. Untuk kolom kirimkan pesan sama seperti footer yang ada di indeks, jadi dia tersambung ke email. Seperti itu. Untuk penggantian tema, saya mengubahnya di CSS desain. Jadi tidak banyak saya ubah, saya hanya mengubah warna. Yang awalnya temanya ini berwarna hijau, saya ubah menjadi kuning. Seperti ini. Saya ingin warnanya sedikit gold, jadi saya ubah. Untuk kode warnanya itu saya carinya di Google. Jadi saya cari yang sesuai dengan keinginan, lalu saya input di sini. Untuk font itu sebenarnya bisa diubah, tapi tidak saya ubah karena saya sudah suka dengan template-nya dari awal. Jadi yang saya ubah itu hanya warna seperti background color atau warna-warna yang lain. Warna yang seperti ikonnya itu saya ubah. Saya rasa itu saja kalau untuk penjelasan HTML dan CSS. Ya, untuk tampilan websitenya itu seperti ini. Jadi saya membukanya melalui folder dan saya mengklik melalui Google Chrome gitu. Tampilannya seperti ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada 3 slide. Jadi yang slide pertama itu Jemberana Konveksi, slide kedua itu Coffee-Lu Indonesia, lalu slide ketiga Dream Store. Jadi PT Lu Indonesia Group ini merupakan perusahaan legal yang terdiri dari multi bisnis, yaitu Jemberana Konveksi, konveksi pakaian terpercaya di Jemberana, Bali. Lalu Coffee-Lu Indonesia, produk kopi green yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu Dream Store, distro aksesoris dan merchandise dengan kualitas premium.
Lalu untuk visi misi menjadi perusahaan multibisnis terpercaya di Indonesia yang mengintegrasikan kreativitas dan nilai budaya dalam setiap produk. Jadi kami juga bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Untuk profil founder itu saya sendiri, jadi saya Rina Sylvia, saya cerita sekilas saja. Berawal dari menjadi seorang reseller jam tangan di marketplace, jadi saya membuka bisnis pertama saya yang bernama Dream Store pada tahun 2016, lalu merambah ke bisnis clothing distro yang bernama Lu Indonesia pada tahun 2017. 2018 saya membuka bisnis konveksi pakaian yang bernama Jembrana Konveksi, dan 2021 saya memulai bisnis brand kopi yang bernama Coffee Lure, yang saat ini mulai berkembang menjadi coffee roastery. Dan tahun 2022 saya membuka perusahaan dari beberapa lini bisnis saya menjadi PT Lo Indonesia Group. Jadi sebuah perusahaan perseorangan yang terdiri dari multibisnis. Jadi perusahaan ini merupakan PT perorangan ya, yang didirikan oleh satu orang. Untuk puter sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada sosmed link yang bisa ketika diklik langsung tersambung ke sosmed. Seperti ini. Lalu untuk about us, terdapat company profile, terdapat profil tim untuk our business. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ada 3 tab. Jadi tab pertama itu ketika diklik menjelaskan profil usaha. Tab yang kedua ketika diklik menjelaskan juga tentang profil usaha, dan tab ketiga juga sama. Seperti itu. Untuk kontak us ini yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu logonya itu saya ambil di Google agar sesuai dengan tema. Jadi untuk ukuran logonya juga saya buat sendiri melalui bottom dan right tadi dengan ukuran yang sudah saya sesuaikan. Nah, dan saya input linknya agar ketika diklik bisa tersambung ke sosmed seperti itu. Lalu untuk widget hubungi kami ini saya carinya di Google, kodenya juga dari Google. Jadi ketika diklik langsung tersambung ke CS, ke WhatsApp CS maksud saya. Jadi itu saja penjelasan saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Dosen Aziz Sembada dan teman-teman atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.